Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita punya syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir bergabung di kuliah bersama FAI Formulating Institute. Semoga menjadi kebaikan, keberkahan, dan wasilah turunnya rahmat karunia kepada kita semua. Syu'aul basirati yushhiduka qurbuhu minka. Wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi. Wa haqqul basirati yushhiduka wujuduhu la adamaka wa la wujudah. Masya. Ini tinggi sekali nih di 36 ini. Semoga mudah dipahami ya. Du'aul basirati. Doa itu cahaya. Ya, cahayanya basir. Yushhiduka qurbuhu minka. Akan mempersaksikanmu dekatmu dengan Allah. Dekatnya Allah dengan yushhiduka. Akan mempersaksikanmu. Dekatnya Allah dengan wa ainul basir, dan hakikat ain itu sesuatu yang nyata, atau kalau terjemahkan leksikal ya mata basirah itu. Basirah itu mata hati ya. Ainul basirah itu yang basirah yang nyata itu, gitu kira-kira gitu. Yushhiduka adamaka liwujudi, akan mempersaksikanmu hilangnya dirimu karena wujudnya Allah SWT. Kamu jadi hilang. Yakni kamu nggak ada sebenarnya. Wa haqqul basir yushhiduka wujudah la adamaka wala wujudah. Dan basirah yang hakiki itu akan mempersaksikan wujudnya Allah, tidak lagi kehilanganmu, ketidakberadaanmu, atau keberadaanmu. Ya, di hikmah yang ketiga ini bicara tentang basirah dengan 3 level. Pertama namanya syu'aul basir. Terkadang disebut dengan nurul basir. Ini level pertama, syu'aul basir. Yang kedua, ainul basir. Yang ketiga, haqqul basir. Yang pertama, syu'aul basir. Cahayanya basir. Syu'aul basirah itu terkadang sebenarnya nurul akli wa ilmil yaqin. Cahaya ilmu, cahayanya ilmu, cahayanya akal, masih pikiran, dan ilmu yang ilmu yakin, yakni ilmu yang sudah masuk ke keyakinan. Nah, kira-kira itu akan mempersaksikan, yakni akan membuat hati itu bisa merasakan kedekatan Allah kepadanya.
kedekatan ini maksudnya adalah kedekatan ilmin wa ihata. Allah selalu mengetahui kita, meliputi kita. Sehingga membuat kita malu kalau kita berbuat tidak baik. Itu namanya doaul basir. Yang kedua, ainul basir. Itu level kedua. Ainul basir terkadang disebut dengan nurul ilmi wa ainul yakin. Nurul ilmi, cahaya. Kalau tadi nurul akal. Dan ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang sangat nyata. Kalau tadi kan baru ilmu yang membuat keyakinan. Kalau ainul yakin itu keyakinan yang nyata. Namanya ain. Makanya ada istilah najis aini. Najis yang tampak. Ini keyakinan yang nyata. Atau disebut dengan ainul basir. Itu mempersaksikanmu akan membuatmu. Akan mempersaksikanmu, kamu ini sebenarnya enggak ada. Karena keberadaan Allah Ta'ala. Menerangkannya, saking dia sudah level keyakinan yang nyata. Dan cahaya ilmu yang kuat, bukan hanya pikiran ya, tapi sudah level ilmu yang kuat, maka hanya ada Allah. Yang lain udah nggak ada apa-apa. Nah gitu. Kita udah nggak ada apa-apanya. Udah. Hanya ada Allah. Karena ini kan sebenarnya dibuat oleh Allah. Artinya bisa tidak ada. Kuluman alaiha fan. Setiap yang ada di atas bumi itu fana. Ya ini tiada sebenarnya. Wahai wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wajah dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah dan kekallah Allah Ta'ala yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Jadi kalau kita sudah keyakinannya sangat nyata, ilmunya sudah dalam, kita akan merasakan, akan melihat bahwa kita itu sudah nggak ada apa, bukan nggak ada apa-apa. Kita bukan apa-apa. Hanya Allah sebenarnya. Nah gitu. Itu namanya ainul basir. Hanya Allah. Nah yang ketiga, hakul basir. Apa itu hakul basir? Yakni cahaya yang nurul haq wa hakul yakin, yakni keyakinan yang sangat hakiki. Kalau tadi yang nyata, ini yang lebih substantif lagi. Substantif lagi. Akan mempersaksikanmu hanya ada Allah. Kita nggak bicara lagi kita ini fana atau enggak, kita ini ada atau enggak ada, sudah hanya ada Allah. Jadi kalau di Syu'aul Basira atau Nurul Akal wa ilmul yakin, makanya ada ilmul yakin, ainul yakin, nama hakul yakin ya. Ilmul yakin yakni keyakinan, ilmu yang mendatangkan keyakinan. Itu membuat kita
bisa merasakan kedekatan Allah. Bahwa Allah itu melihat kita, meliputi kita, sehingga kita malu. Di bab ini, kita masih menjadi aktor. Yang kedua, kalau ainul basira, disebut dengan ainul yakin. Kalau kita sudah punya keyakinan yang sangat nyata, maka kita pada posisi spiritual, kita ini tidak siapa-siapa. Karena ada Allah. Jadi kita nggak siapa-siapa, memang hanya ada Allah. Kita ini fana. Adam. Karena yang wujud itu kan Allah. Nah, kalau sudah naik lagi, keyakinannya itu sangat substantif lagi, hakul yakin. Basironya sampai hakul basir. Itu sudah nggak bicara lagi kita fana, kita tidak fana. Kita sudah fokus kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat, kalau yang pertama kita malu kepada Allah, kita akhirnya taat kepada Allah. Yang kedua, kita akhirnya ya karena kita ini hilang, ya udah kita hanya bersandar kepada Allah. Karena di matamu ya hanya ada Allah, jadi bersandar kepada Allah. Nggak ada yang lain. Nah, naik kelas lagi nomor 3, hakul basir, atau terkadang disebut dengan nurul haqi wa hakul yakin. Dalam bab ini, engkau hanya bisa menyaksikan dengan hatimu hanya ada Allah. Tidak lagi bicara ini ada, enggak ada. Hanya ada Allah. Itu disebut dengan al-fana'u, at-tam. Merasa fana. Jadi benar-benar hanya ada Allah. Tentu bab ini harus dipahami baik dengan koridor syariah. Ya. Bukan berarti kemudian akhirnya karena merasa setinggi ini, saat akhirnya lewat orang sembarangan, tidak menghargai orang, tidak lagi care terhadap kanan kiri, karena kan nggak ada. Makanya ngaji seperti ini perlu bertahap dan perlu dikoridori secara baik oleh syariat, termasuk oleh ilmu akhlak dan seterusnya, supaya nanti tidak menjadi orang yang anti manusia, menjadi anti alam, dan lain sebagainya. Sampai poin ini, kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk paparan dari kitab Al-Hikam kita di bab ke-36. Bagi peserta kuliah ingin bertanya, disilakan baik melalui chatroom maupun feature raise hand. Saya cek sebentar Ustadz. Belum ada pertanyaan dari peserta kuliah Ustadz. Mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, untuk kita semua ini gimana ini untuk kita semua? Yang pertama, kita ini paham nih tingkatan-tingkatan spiritual seperti ini ya. Nah, untuk kita bisa sampai level pertama, itu udah bagus. Bahwa kita bisa ada syu'aul basir. Jadi ada basirah yang bercahaya. Khawatir atau kejadiannya, kalau akhirnya sama sekali basirah itu mati. Nggak bersinar. Redup. Itu bahkan sampai nggak merasakan kedekatan Allah kepada kita, itu sudah jauh di bawah standar.
Nggak bisa jadi kondisi kita ini bahkan basiro aja masih redup. Jadi nggak punya syu'a, nggak punya cahaya, nggak punya sinar. Basironya mati. Tertutupi oleh kehidupan di alam semesta. Terkesima oleh kanan kiri. Padahal Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tahu kedekatan Allah kepada hambanya, yakni qurbi ihatatin wa ilmin. Allah mengetahui kita semua. Nah, kalau kondisinya masih dalam keadaan basirohnya mati, nggak punya basiroh, ya tugas sekarang kita gimana menghidupkan basiroh, gitu. Menghidupkan mata hati. Kalau orang tidak punya mata kepala, maka dia akan kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk berbuat. Gimana orang tidak punya mata hati, maka dia tidak akan mudah untuk mencapai kebenaran. Nggak bisa kalau orang nggak punya mata kepala, nggak bisa membedakan antara malam dan siang, tidak bisa membedakan antara hitam dan putih. Demikian orang yang tidak punya mata hati, nggak bisa membedakan antara kebenaran sama kebatilan, antara hak sendiri dengan haknya orang lain, dan seterusnya. Nah, jadi PR-nya justru sekarang basiroh kita gimana? Sebelum kita bicara 3 level basiroh. Apakah basiroh kita itu nyala atau mati? Jangan sampai, jangan-jangan mati. Nah, makanya perlu menghidupkan al-basirah. Yakni menghidupkan mata hati. Itu dengan apa nih? Seluruh konsep tazkiyatun nafas itulah cara menghidupkan al-basirah. Karena basirah itu kan sebenarnya qalb itu sendiri. Tapi yang lebih bawah, lebih dalam kan ada 3-4 istilah kan. Ada qalb yang disebutkan Nabi di hadis itu, ada nafas yang lebih global itu jiwa, ada fuad, ya. Kemudian ada lub, albab itu, ada basir, ada 5 ya, istilah. Nah, basir itu yang apa? Yang di konteksnya dalam konteks lihat kebenaran dan seterusnya itu pakai basir. Itu cuma menjadi mata hati. Qalb itu kayak keseluruhannya, nafas itu kayak keseluruhannya. Nah, dengan zikir, dengan ilmu, datang ke majelis ilmu, dengan ibadah, dan lain sebagainya, itu berharap basirah mulai hidup. Kalau boleh sudah bisa hidup, udah melek, maka kita perlu punya nur, punya cahaya, basirah cahaya. Jadi matanya benar-benar melihat sempurna, bercahaya, sehingga bisa menerangi. Jadi nggak butuh penerangan dari yang lain. Makanya kalau syu'a masih nurul akal, pikiran-pikiran, kita mencapai posisi ini udah bagus banget. Yang nanti akan mendorong kita, membawa kita kepada pengetahuan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kita itu, Allah dekat sama kita. Bahwa Allah itu mengetahui kita. Nah, itu namanya muraqabah itu. Itu level pertama basirah. Itu akhirnya bisa merasakan muraqabah Allah kepada kita. Allahu yuraqibuna. Allah itu memuraqabai, yakni memantau, memperhatikan kita.
Itulah kedekatan. Kedekatan Allah dengan hamba. Sampai situ aja, itu udah luar biasa bagus. Jadi sekarang perjalanan kita ke arah situ. Sambil bertahap, semoga suatu saat nanti kita naik basiro kita dari syu'aul basiro kepada ainul basir. Naik menjadi hakul basir. Nah, tantangannya di lapangan. Justru mata hati kita itu sering mendapatkan, kalau di korong mata kepala itu sering kena debu. Sering kena asap. Hanya katarak. Redup. Bahkan nggak ngelihat. Dan kita membiarkan itu terjadi. Udah tahu debuan, nggak pakai kacamata. Udah tahu asapan, nggak pakai kacamata. Atau nggak minggir. Hari-hari kita mendapatkan satu situasi di mana basiro kita ini redup. Basiro kita ini mati. Tidak hidup. Nah, ini bahaya sekali. Dalam arti membuat kita bahkan sampai tidak merasakan muraqabah Allah kepada kita. Tidak merasakan bahwa Allah itu lihat kita. Allah itu memperhatikan kita. Nah, PR kita dari situ. Sampai level ini, Masya Allah. Itu sudah bagus. Ya, jadi pesan utama dari hikmah yang ke-36 ini. Pertama, kenali tingkatan basir. Ya. Ada syu'aul basira, ainul basira, ada hakul basir. Yang terkadang diistilahkan di sana namanya nurul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mencapai 3 tingkatan ini, PR kita hari ini justru gimana menghidup-hidupkan basir. Menghidup-hidupkan ilmu yakin. Agar ilmu ini mendorong kita ke keyakinan. Apalagi sampai nggak mau berilmu, wah, sudah jauh sekali. Nah, kalau faktanya basirah kita belum sehat, belum bersinar, maka poin ketiga ya pesan, agar kita memastikan kita basirah kita itu bercahaya. Tidak mati, tidak sakit, tidak buram. Bisa mati. Nah, kalau menggunakan konsep umumnya ya, hati bisa mati. Hati bisa redup. Hati bisa sakit. Nah, sehingga kalau kejadian seperti itu, maka basirah tidak bisa melihat, tidak bisa bercahaya. Oke, itu pesan ke-3. Pesan ke-4 dari hikmah yang ke-30. Kenali betul kenapa basirah tidak cahaya, tidak bercahaya. Kalau faktanya belum ada basirah, tidak bercahaya, kenali betul. Kenapa sebabnya basirah kok tidak hidup, tidak bercahaya? Di level ini aja kok tidak. Ada berapa sebab? Yang pertama, karena berkembang biaknya amradul qulub. Berkembang biaknya penyakit. Nah, penyakit itu mulai dari syirik, kufur, nifak, inat, maksiat, isyan, sampai ada sombong, ujub. Tapi ingat, syirik, kufur, isyan, maksiat itu bagian dari penyakit hati. Kalau ada penyakit, ya otomatis dia tidak bisa bersinar, sakit-sakitan. Ya. Yang kedua bisa jadi kita
melatih basiro itu sehat atau bisa ngelihat. Ibarat mata itu nggak dijaga, itulah konsep tahliyah, menanamkan sifat-sifat baik. Itulah dengan ilmu itu. Makanya syu'aul basir disebut dengan nurul akli wa ilmu yakin. Ilmu yang mendatangkan keyakinan. Ilmu keyakinan. Nah itu mungkin nggak dididik. Sehingga ya apalagi dibiarkan sakit, nggak di proses kesembuhannya nggak dididik. Nggak dilatih ini, nggak dilatih ini. Makanya ngelatihan khusyuk, latihan apa itu ngelatihan. Agar hati bisa dilatih. Lama-lama benar. Yang ketiga bisa aja ada maksiat nyata di luar. Kalau tadi kan kalau amal qulub masih ada di hati. Ada maksiat nyata. Ada perbuatan maksiat dari anggota badan dan lisan. Itu juga bisa mengganggu basiro untuk bisa bersinar. Yang nomor 4, jadi terjadi ghaflah dan nisyan. Tidak pernah berzikir atau jarang berzikir. Ibarat kalau basiro itu kan intinya hati ya. Kalau hati itu diibaratin apa namanya itu benteng ya, kata Imam Ghazali. Maka benteng ini kan harus terus dijaga kebersihannya, dijaga cahayanya. Nah kalau cahaya mulai redup, akhirnya mati, rumah mulai gelap, terus gak ada yang jaga, ya pasti penyamun masuk. Itulah penyakit hati. Makanya perlu dijaga cahayanya. Cahaya itu zikir itu terang. Kalau terang minimal penyamun gak enak masuk, rumah terang. Dibersihkan. Itulah ibadah-ibadah itu. Jangan sampai dikotori itulah. Jangan sampai ada penyakit hati, ada maksiat. Nah, sehingga penyamun pun gak nyaman masuk karena rumah bersih, ada yang jaga, ada cahaya terang, ya gimana masuk? Kan rumah gelap, kotor, ya udah masuk. Nah itu kejadiannya bisa jadi. Nah sekarang PR kita gimana mengenali basirah itu kenapa tidak bisa bercahaya. Itu salah satu sebab. Oke, sampai poin ini silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ya. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan dari Ibu Sismiliana di chatroom. Beliau bertanya, Ustadz, meyakinkan lingkungan dan diri perlu usaha yang sungguh-sungguh. Karena banyak lingkungan yang masih berjibaku mencari penghidupan sehari-hari. Apakah orang yang mapan lebih mudah mencapainya? Karena sudah tidak disibukkan lagi untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana membentuk circle yang kondusif di tengah era materialistik ini? Jazakallah khair. Masya Allah. Ini sebenarnya antara kesulitan ekonomi sama keberlian ekonomi itu sebenarnya sama-sama bisa menjadi peluang semakin terasahnya hati atau peluang semakin bebelnya hati. Orang yang memang ada masalah keuangan, sibuk dengan kerja, tapi tidak menjadikan itu sebagai bahan untuk berlatih kesabaran, semakin meyakini tentang keputusan Allah, dan lain sebagainya, ya dia semakin bebel mata hatinya, bahkan bisa aja mata hatinya buta. Demikian juga kalau dia justru bisa memanfaatkan itu, kesibukan dia sebagai bentuk kesabarannya, ketaatannya kepada Allah. Kekurangan dia dalam bab ini menjadi ia semakin dekat kepada Allah. Maka hatinya terasah. Bahkan bisa mendapatkan hal-hal baik yang tidak dapatkan orang berlimpah. Dia bisa sabar. Dia tahu betul arti sebuah qanaah.
arti bersyukur, arti ridho kepada Allah. Dia betul-betul berlatih ridho kepada Allah. Bukan ridho atas dirinya yang dapat dari Allah itu. Kan ada ridho kepada Allah, ada ridho dengan keberhasilannya. Demikian juga bagi orang yang berlimpah. Kalau dia akhirnya tidak bisa bersyukur, terkesima, sibuk, bahkan akhirnya ibadah, nggak ada waktunya lagi, kalah sibuk dengan pekerjaan, semakin dapat semakin haus, semakin tidak puas, juga semakin buram mata hati, bahkan bisa mati. Tapi sebenarnya kalau orang berlimpah itu semakin syukur, kesempatan mengembangkan diri, semakin bisa berzikir dan taat kepada Allah, biar dia semakin bagus pada hati. Jadi tidak ada alasan bagi masing-masing. Ada yang punya masalah ekonomi semakin baik, ada punya masalah ekonomi semakin buruk. Ada orang yang berlimpah karunia semakin baik, dan berlimpah karunia juga semakin buruk. Ini memang tentang bagian yang ngelola itu semua. Wallahu a'lam. Nah, kalau untuk gimana bisa memunculkan di tengah masyarakat materialisme, ini memang majelis ilmu yang paling gampang. Majelis ilmu, jadi memang harus dibuka majelis. Kalau yang lain kan butuh kerja keras ya. Kalau nanti sudah ada majelis, baru nanti bikin apa gitu misalnya, lembaga atau apa. Tapi awal-awal majelis dibuka aja sebagai pertahanan paling gampang. Kita punya komunitas. Nah, orang lebih kokoh kan dengan nilai-nilai komunitasnya. Jadi buat majelis dulu. Harus rutin. Ya, kalau misalnya di kantor ya dibikin pengajian mingguan misalnya. Itu paling gampang. Jangan sampai bulanan. Kalau bulanan ya nggak kebentuk. Kayak kita sekarang. Kalau bulanan nggak tahu hasilnya kayak apa. Sekarang kita harian. Bikin majelis. Dan yang kedua, bangun beberapa budaya-budaya atau kebiasaan di komunitas yang dibentuk itu. Yang mengarahkan kepada nilai-nilai pokok seperti ini jauh dari materialis. Baik dari sudut pembicaraan, konten, materi. Nah itu. Yang nomor 3, itu adalah penguatan di level anggota komunitas tadi untuk bisa menanamkan hal itu di rumahnya masing-masing. Jadi ada penjagaan komunitas, ada penjagaan rumah. Nah, kalau 3 ini bisa dijalankan, rumah, ada majelis dan ada konten, ya, yang terus menjaga. Ada majelis, tapi kontennya nggak menjaga. Karena lebih ke arah ritual. Ya sama aja, itu kehilangan nilai. Aku pernah dikasih tahu, salah satu ibu itu ikut majelis ilmu itu sudah 20 tahun. Tapi ya nggak berkembang. Dia avaliasi tapi nggak bisa baca Quran. Itu contoh gimana lebih jauh ya mutazkiyatun nafas dan macam-macam. Udah nggak kepikir itu. Nah itu kira-kira semoga bisa membantu. Jadi kalau misalnya ibu ini memang berkesempatan ngelit, ya berarti di kantornya, di komunitas yang dibentuk majelis mingguan. Nah, yang mengarahkan ke ini, insya Allah akhirnya kebentuk. Dan tersusun rapi agendanya, insya Allah kebentuk. Insya Allah bisa membentengi diri dari serbuan materialisme yang semakin akut. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Izin saya bacakan pertanyaan di chatroom dulu ya untuk Ibu Yuli, sebentar mohon bersabar. Ini datang dari Ibu Nita, beliau bertanya seperti ini Ustadz. Sehubungan dengan basiroh pandangan kita tentang satu hal, apakah itu bersumber dari hati nurani atau bisikan setan? Bagaimana kita bisa membedakannya Ustadz? Syukron. Ustadz, satu, ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang ini. Kalau memang ketika kita mendapat sebuah permasalahan kemudian ada bisikan untuk memilih satu, apakah itu memang petunjuk Allah atau memang itu pilihan kita? Misalnya begini Ustadz, ini kan tadi pandangan basiro itu apakah dari hati nurani kita atau bisikan setan? Bagaimana membedakannya? Nah, ketika terjadi sesuatu misalnya dengan pernikahan kita, ketika ada bisikan untuk
terjadi sesuatu lah ya. Apakah kita akan bertahan atau kita akan berpisah? Nah, ketika padahal berpisah itu sebenarnya kan halal tapi dibenci Allah. Ternyata kita memilih yang berpisah. Apakah itu berasal dari eh, ilham dari Allah untuk berpisah karena itu lebih baik, atau itu memang hawa nafsu kita untuk udah kita pisah aja? Seperti itu Ustaz, mungkin ya. Dua pertanyaan jadinya. Ya, memang di lapangannya ya, memang terkadang ada bias antara bisikan setan sama basirah. Cara membedakannya yang paling gampang, pertama itu kontennya. Kalau kontennya buruk, itu pasti setan. Kontennya baik, bisa jadi dari basirah. Istafti kolbak itu. Yang pertama. Kalau ada, kayaknya ini istilah kalau di konteks contoh yang konkret ya. Rumah tangga masih baik-baik aja, kok tiba-tiba kayaknya bosan nih sama suami ini, mendingan cari yang lain aja. Kan juga nggak apa-apa, yang penting baik-baik. Nah, itu pasti bisikan setan, bukan basirah. Karena udah buruk gitu dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dari dampak. Terkadang bisikan setan itu baik, tapi hasilnya buruk. Contoh yang paling gampang, membisikkan urusan dakwah pas sholat. Jadinya apa itu? Nggak khusyuk. Padahal baik bisikannya. Contoh membisikkan mau ngerawat nenek saat pengajian. Padahal karena bisa habis pengajian. Tapi dibisikin aja. Nah kan tuh nenekmu kasihan macam-macam. Akhirnya nggak ikut pengajian. Itu contoh-contoh kecil. Itu ngelihat dampak. Jadi dari konten, kalau kontennya bagus, sama-sama bagus, lihat dampak. Dampaknya apa? Yang berdampak buruk berarti itu bisikan setan. Berdampak baik berarti itu basirah. Yang ketiga, untuk meyakinkan lagi ya tanya kepada Allah. Gitu. Sebenarnya bagusnya apa? Nah, sehingga kalau ternyata ilham dari Allah itu A dan itu cocok, di hati berarti itu basirah. Kalau ternyata ilham dari Allah itu A, tapi bisikannya B, berarti ini bisikan setan. Itu istikharah itu penting. Makanya harus sering-sering bertanya kepada Allah tentang banyak. Yang keempat sebenarnya, kalau agak bisa ngerasa, ini agak sulit. Kalau basirah itu membuat kita itu tenang. Kalau bisikan setan membuat kita ragu. Enggak. Biasanya itu enggak jejek gitu. Enggak jelek gitu, jelek gitu. Nah, kalau itu biasanya mata hati. Tapi kalau yang bisikan setan itu membuat gampang terus biasa. Karena inna sidqa tuma'nina, benar itu tenang. Dan hati yang benar akan memberikan ketenangan. Tapi kalau setan membuat tidak tenang. Membuat riba. Wallahu a'lam. Nah, tentang kasus tadi misalnya, apakah ini bagusnya meninggalkan atau stay? Dilihat tadi. Berarti kan dampak. Dilihat dari istikharah. Coba lihat dari istikharah. Dilihat dari ketenangan. Kalau ternyata istikharah nggak kena, ya berarti itu bisikan setan. Misalnya gitu. Tapi nggak tenang pula, ya berarti itu bukan suara hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mungkin selanjutnya disilahkan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih Bu Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini tuh yang saya tahu kan ada ilmu yakin, ainul yakin gitu. Ilmu ya itu ya ilmu hakul yakin. Ya sama hakul yakin. Bedanya apa sama yang dibicarakan sekarang Ustaz? Apa beda sudut pandang? Ini dari dalam, ini dari luar. Itu gimana Ustaz? Sama. Lalu satu lagi istilah. Iya. Sama Ustaz. Sama Ustaz. Sama. Cuman itu istilah aja. Ada kalau Al-Hikam nyebutnya syu'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Kalau di sana ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin.
Sama Tapi Ustadz ya berarti ya. nah, Terus satu lagi Ustadz ya. Kalau saya nih ngerasanya gini ya Pak, salah di saya di apa gitu ya Ustadz. Eh, hmm, Semakin kita tahu gitu Ustadz ya, kita hmm, semakin bukan deket ya, tapi semakin aduh jauh banget ya gitu Ustadz. Jadi iya, kita merasa jauh gitu, bukan kalau ini kan sepertinya kalau tahu kan semakin merasa dekat ya. Kok kalau saya kok ngerasa jauh banget ya, semakin tambah itu semakin kok masih jauh ya perjalanan gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Yang salah di mana Ustadz? itu malah bagus, Bu. Kalau kan kita ini posisinya kan baru salik, baru sedang meniti jalan kan. Nah, meniti jalan ini di awal-awal kan istilah kata ayo berjalan. Ya, pokoknya insya Allah lah. Nah, begitu kita sudah serius kita jalan, kita tanya. Jadi sebenarnya kita ini kemana, terus berapa lama? Kita izin. Oh, masih jauh ya. Tapi kan kita sudah komit jalan. Jadi memang di awal perjalanan nggak apa-apa kita jalan, semua mudah. Begitu semakin tahu, kita semakin tahu letak kita, posisi kita. Itu yang dirasakan orang-orang soleh semua. Belum pernah saya ketemu orang soleh merasa dekat dengan Allah. Saya itu orang yang dekat dengan Allah. Nggak ada. Pasti nggak soleh dia. Semua merasa saya ini masih jauh dari Allah. Masih jauh, dekatnya sama syahwat bahkan. Nah, tapi nggak apa-apa. Terus saja. Sampai nanti kemudian kita semakin baik, semakin baik. Gitu. Memang kayak gitu. Makanya ini perlu perjuangan. Jadi suluk ini jalan meniti menuju Allah ini perjalanan panjang sepanjang hayat. Dan bahkan bisa jadi kita udah maju selangkah, mundur 2 langkah. Maju selangkah lagi, mundur 3 langkah lagi. Terus ya apa-apa. Tapi kita tekuni sampai kita terus mendaki. Suatu saat nanti semoga Allah menerima kita ternyata kita dekat sama Allah. Taunya kapan? Taunya nanti pasti hisab. Sekarang nggak tahu. Kalau ada yang tahu bahwa dekat dengan Allah, berarti ya pikir dia bukan orang dekat. Wallahu a'lam.